Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal ilma hayatan lil qulub wa diya'an lil uquli wa rafa'a bihi ahlahu darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat dan karunia-Nya mempertemukan kita dalam majelis ilmiah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama dalam keilmuan, akhlak dan pengabdian. Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan anggota Senat IAIN Parepare, Rektor dan para Wakil Rektor, Kepala Biro Biak Awaka, para Dekan dan Wakil Dekan, para Ketua dan Wakil Lembaga, para Sivitas Akademika, para pejabat kementerian dan lembaga lainnya, para tamu undangan, kolega, sahabat dan keluarga yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Hadirin yang saya muliakan, pidato pengukuhan guru besar bukanlah sekadar seremoni akademik atau penanda capaian jabatan fungsional tertinggi seorang dosen. Ia adalah pernyataan tanggung jawab keilmuan. Pada titik ini, seorang akademisi dipanggil tidak hanya untuk menguasai disiplin ilmunya, tetapi juga untuk merefleksikan arah, relevansi, dan kontribusi keilmuan bagi pendidikan tinggi dan masyarakat. Guru besar memiliki amanah untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan, sekaligus mengarahkan pembaruannya secara bertanggung jawab. Ia bukan hanya pewaris pengetahuan, tetapi juga penunjuk arah bagi masa depan bidang ilmu yang ditekuninya. Atas dasar kesadaran itulah, pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Menata Ulang Pedagogi Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sebuah rekonstruksi paradigma, praktik dan tantangan kontemporer. Hadirin yang berbahagia, judul ini lahir dari kegelisahan akademik yang terus saya jumpai dalam praktik pembelajaran bahasa Arab di pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri. Bahasa Arab memiliki posisi yang sangat strategis. Ia adalah bahasa agama, bahasa keilmuan klasik, dan sekaligus bahasa komunikasi global. Namun dalam praktik pedagogis di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, bahasa Arab seringkali masih diajarkan dengan pendekatan yang belum sepenuhnya selaras dengan dinamika pendidikan tinggi dan karakteristik pembelajar masa kini. Di satu sisi, kita mewarisi tradisi keilmuan bahasa Arab yang kokoh dan patut dijaga, terutama dalam penguasaan struktur linguistik, sebagai sarana menjaga ketepatan pemahaman teks-teks keislaman. Namun di sisi lain, pendidikan tinggi menuntut bahasa Arab hadir sebagai bahasa akademik yang hidup digunakan dalam diskusi, argumentasi ilmiah, dan pengembangan pemikiran keislaman yang reflektif serta kontekstual. Ketegangan antara keberlanjutan tradisi dan tuntutan kontemporer inilah yang menjadi tolak refleksi keilmuan saya. Hadirin sekalian, dalam kajian pedagogi bahasa asing modern,
Pembelajaran bahasa tidak lagi dipahami sebagai proses menghafal kaidah, tetapi sebagai proses pemerolehan kompetensi komunikatif. Tujuan utama pembelajaran bahasa Arab adalah kemampuan menggunakan bahasa secara efektif dan kontekstual, bukan sekadar mengetahui aturan-aturannya. Namun realitas yang kita hadapi menunjukkan bahwa dominasi pendekatan struktural gramatikal dalam pembelajaran bahasa Arab sering melahirkan mahasiswa yang kaya pengetahuan linguistik, tetapi kurang percaya diri dan kurang terampil menggunakan bahasa Arab dalam praktik komunikasi akademik. Disinilah saya ingin menegaskan satu hal penting. Persoalan utama pembelajaran bahasa Arab bukan terletak pada kurangnya metode dan teknologi, melainkan pada cara pandang kita terhadap bahasa dan pembelajar. Bahasa Arab tidak boleh berhenti sebagai bahasa kaidah yang dihafal. Ia harus dihidupkan sebagai bahasa akademik yang digunakan. Hadirin yang saya hormati, penelitian kualitatif yang saya lakukan menunjukkan adanya pergeseran praktik pembelajaran bahasa Arab menuju pendekatan yang lebih komunikatif dan kontekstual. Dalam praktik kelas, kaidah bahasa mulai diintegrasikan ke dalam dialog, simulasi percakapan, dan tugas berbasis situasi nyata. Bahasa dipelajari melalui penggunaan, bukan ditunda penggunaannya sampai kaidah dianggap sempurna. Selain itu, integrasi media digital membuka ruang baru bagi pembelajaran bahasa Arab. Media audiovisual, platform daring, dan tugas berbasis rekaman memungkinkan mahasiswa memperoleh paparan bahasa yang lebih luas serta berlatih secara lebih fleksibel. Namun perlu saya tekankan, teknologi bukan solusi otomatis. Teknologi hanya bermakna ketika diintegrasikan dalam desain pedagogis yang reflektif dan berorientasi pada penggunaan bahasa. Pendekatan komunikatif dan pemanfaatan teknologi digital juga berdampak pada perubahan iklim kelas. Kesalahan berbahasa tidak lagi diperlakukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses belajar. Iklim pembelajaran yang lebih suportif ini mendorong keberanian mahasiswa untuk menggunakan bahasa Arab dan membangun identitas positif sebagai pengguna bahasa. Hadirin yang berbahagia, rekonsepsi pedagogi bahasa Arab yang saya tawarkan bukan sekadar persoalan metodologis. Ia adalah agenda epistemologis pendidikan tinggi keislaman negeri. Bahasa Arab perlu direposisi sebagai bahasa akademik yang hidup. Bahasa yang memungkinkan mahasiswa berdialog dengan teks, membangun argumentasi, dan mengembangkan nalar keislaman secara kritis. Tentu saja, transformasi pedagogi ini tidak bebas dari tantangan. Pendekatan komunikatif dan integrasi teknologi menuntut kesiapan dosen, waktu persiapan yang lebih besar, serta dukungan kebijakan institusional yang konsisten. Oleh karena itu, tanggung jawab pengembangan pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berada di pundak dosen, tetapi juga pada desain kurikulum, sistem evaluasi, dan kebijakan pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri. Sebagai guru besar, saya meyakini bahwa tugas utama kita bukan sekadar mempertahankan tradisi, tetapi menjaga tradisi tetap hidup melalui pembaruan yang bertanggung jawab. Tradisi keilmuan bahasa Arab akan tetap kokoh, bukan karena ia dibekukan,
Tetapi karena ia mampu berdialog dengan zaman dan menjawab kebutuhan pembelajar. Hadirin yang saya muliakan, pidato pengukuhan ini saya niatkan sebagai undangan dialog akademik, bukan sebagai klaim final. Saya berharap gagasan yang saya sampaikan dapat menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mengembangkan pendidikan bahasa Arab yang kokoh dalam tradisi, namun adaptif, reflektif, dan relevan dengan dinamika pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri kontemporer. Sebelum saya mengakhiri akhir pidato ini, ada sebuah harapan dan pesan. Pertama, semoga pendidikan bahasa Arab di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tidak hanya melahirkan mahasiswa yang memahami bahasa secara struktural, tetapi juga generasi akademisi yang mampu menggunakan bahasa Arab secara komunikatif, reflektif, dan bermakna dalam mengembangkan keilmuan Islam di masa depan. Kedua, ada dua malaikat kecil saya yang sudah dewasa, Fikri Haikal Amdar SAG MAG dan Fatiatul Muamana Amdar SPD. Saya titipkan pesan sebagaimana Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan kepadanya. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Bagi saya, menjadi profesor itu relatif, hanya persoalan administratif. Tapi memiliki sikap dan kiprah intelektual dan tanggung jawab sebagai seorang profesor sesungguhnya relatif sulit. Saya punya harapan para profesor mau menjadi intelektual organik yang mampu bekerja untuk mereka. Saya mempunyai keyakinan bahwa masa ini adalah titipan dari anak cucu kita. Tanggung jawab kita akan ditagih suatu saat kelak. Karena itulah yang menentukan masa depan Indonesia. Seperti apa kelak? Hanya kepadanya kita meminta dan kepadanya kita berserah diri. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.